Lanjut lagi bosku. Bab 58-59. Terpikat pesona CEO cantik. Erlen menancapkan pisau ke meja kebesaran Tuan Mario dengan menatap tajam padanya. Jangan pernah berani menyakiti Eliana lagi jika tidak ingin mati di tanganku seperti ini. Erlen menunjuk P1 saw yang tertancap di meja kebesarannya. Bukannya marah, Tuan Mario malah terkekeh. Entah mengapa dia melihat Erlen persis seperti dirinya, yang rela melakukan apapun demi orang yang dicintainya. Termasuk bagaimana Erlen menatapnya, begitu sangar. Sebenarnya sosok kuat seperti ini yang diinginkan Tuan Mario. Namun sayangnya Erlen berada di posisi lawan. Juan hanya terdiam, memandangi dua orang yang saling menatap. Juan rasa tanpa perlu tes DNA pun dia begitu yakin bahwa mereka ini ayah dan anak. Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Tuan Mario berbicara dengan santai, sama sekali tidak merasa berdosa dengan apa yang telah dia perbuat. Kecelakaan Eliana, aku tahu Anda dalangnya. Bukan hanya itu, bahkan hari ini Anda menyuruh seseorang untuk membunuh Ryan karena Anda menyadap pembicaraan kami. Erlen mengatakannya dengan begitu emosi. Juan tercengang mendengarnya. Begitu mendengar Ryan terbunuh, dia semakin yakin Tuan Mario yang telah menyuruhnya untuk mencelakai Eliana. Dia mengepalkan tangannya menatap Tuan Mario dengan tatapan menahan amarah. Tuan Mario terkekeh, apa kamu punya bukti menuduhku seperti ini? Erlen tak langsung menjawab karena dia tidak memiliki bukti atas ucapannya, walaupun dia tahu dari mulut Ryan sendiri yang mengatakannya. Saat ini aku tidak memiliki buktinya, tapi aku akan pastikan mencari bukti itu sampai aku berhasil membuat Anda membusuk di dalam penjara. Tuan Mario merasa tertantang, dia tertawa kecil. Baiklah, aku akan menunggunya. Asalkan kamu tahu aku bukanlah orang yang gampang kamu singkirkan. Erlen berjalan mundur, menatap tajam pada Tuan Mario. Tentu saja, aku akan mengalahkanmu. Tanpa basa-basi Erlen segera pergi meninggalkan Mansion Willam. Dia masih memiliki kepentingan, ingin tahu bagaimana perkembangan tentang kematian Ryan. Namun begitu di kantor polisi, dia mendapatkan kabar yang tidak mengenakan, karena Ryan diduga bunuh diri gara-gara tidak terima dengan kematian istrinya. Gak mungkin Pak, Ryan sudah jelas dibunuh. Malah aku berkelahi dengan tersangkanya. Erlen memprotes sambil menunjukkan pelipisnya yang terluka. Sepertinya Anda sedang mabuk sampai melukai diri sendiri. Polisi tidak mempercayai ucapan Erlen, apalagi polisi memperlihatkan surat yang ditulis oleh tangan Ryan sendiri yang menyebutkan bahwa dia ingin menyusul istrinya. Ya, Ryan terpaksa menulis surat itu atas ancaman Black. Ini tidak mungkin Pak, tidak mungkin Ryan menulis surat ini. Erlen masih saja protes, tapi sayangnya dia diusir dari kantor polisi tersebut karena membuat kegaduhan. Erlen sadar Tuan Mario bukanlah lawan yang mudah, makanya sampai saat ini Eliana kesulitan untuk mencari bukti kebenaran mengenai kecelakaan yang menyebabkan ayahnya meninggal. Erlen mencoba menelpon sahabatnya, dia ingin meminta bantuan padanya. Zal, lu di mana sekarang? Gue lagi Jepang, istri dan anak gue masih betah liburan di sini. Jawab Rizal, memangnya kenapa? Rizal balik nanya pada Erlen. Oh tidak, puas-puasin aja liburannya. Erlen tidak ingin mengganggu kesenangan sahabatnya itu. Setelah menutup telepon, dia melihat ada pesan masuk dari nomor asing. Aku Juan, aku ingin bicara dengan kamu sekarang. Aku tunggu di kafe Jingga. Erlen tidak mengerti untuk apa Juan ingin bertemu dengannya. Erlen jadi teringat dengan Black, mengapa ayah angkatnya menjadi pembunuh bayaran Tuan Mario. Apa yang ayah angkatnya rencanakan?
Black tertawa terbahak-bahak, dia rasa rencananya berhasil, dia ingin membuat Tuan Mario mati di tangan anaknya sendiri. Hahaha. Pertunjukan yang menarik. Pada akhirnya mereka berdua akan saling membunuh. Drur. Drur. Ponselnya bergetar, dia menghela nafas begitu melihat nomor Tuan Mario menghubungi dirinya. Dia terpaksa menerima panggilan telepon itu. Dasar tidak berguna, mengapa bisa ketahuan seperti itu? Mengapa bisa teledor Black? Tuan Mario terus saja memaki-maki Black dengan umpatan kasar. Maafkan saya Tuan. Saya janji tidak akan mengulangi lagi. Ucap Black, padahal di hatinya dia tidak sudi memohon seperti itu pada Tuan Mario. Bab 59. Erlen menemui Juan di kafe yang dijanjikan. Mereka duduk berhadapan dengan hanya terhalangi meja. Untuk apa kamu menyuruh aku ke sini? Tanya Erlen, dia tidak ingin basa-basi. Juan tidak langsung menjawab, dia berpikir sejenak. Apa dia yakin dengan apa yang akan dia lakukan saat ini, tapi dia rasa lebih baik dia bertindak lebih cepat. Aku ingin kamu memenuhi janjimu itu, menghancurkan papaku. Erlen tercengang mendengarnya, bagaimana bisa ada seorang anak ingin menghancurkan papanya sendiri. Sungguh aneh, bagaimana bisa ada seorang anak. Juan memotong perkataan Erlen, aku bukan anaknya. Erlen semakin tercengang, lebih mengejutkan lagi mengapa Juan harus jujur padanya mengenai hal itu. Padahal dia tahu Juan membenci dirinya. Juan berbicara begitu santai, aku mencintai El dari dulu, bahkan aku sangat hafal apa saja yang dia suka dan apa yang dia tidak suka. Namun hubungan kami menjadi renggang gara-gara papanya meninggal, dan dia selalu bersikap dingin padaku sampai sekarang. Saat aku menyatakan perasaanku dia menolak perasaanku dengan alasan aku adalah anak dari Mario. Bahkan dia bilang dia tidak sudi memberikan hati dan raganya untukku. Erlen tidak mengerti, mengapa Juan harus berterus terang soal ini padanya. Aku rasa itu tidak ada hubungannya denganku, tapi aku pikir wajar saja jika El tidak bisa membalas cintamu karena yang dia tahu kamu adalah anaknya. Juan terkekeh mendengarnya. Lalu bagaimana jika ternyata kamu adalah anak dari Mario? Apa kamu sanggup menghancurkan papamu sendiri? Dan bagaimana caranya kamu bisa menghadapi Eliana yang sudah bersumpah tidak akan pernah mau memberikan hatinya pada anak Mario? Erlen malah tertawa kecil, dia pikir perkataan Juan itu terbilang konyol. Itu tidak masuk akal sama sekali. Papa memiliki seorang anak yang seusia denganku, namun anaknya diculik. Saya rasa penculiknya itu adalah ayah angkatmu, Rico. Bahkan dia juga yang menculik Eliana 13 tahun yang lalu. Erlen terkejut mendengarnya, tapi dia yakin bahwa dia bukan anak dari Mario. Bukan berarti aku anaknya. Erlen menyangkal, betapa hancurnya dia jika tahu ternyata dia adalah anaknya Tuan Mario. Juan memberikan sampel rambut Tuan Mario di dalam plastik putih, lakukanlah tes DNA jika kamu ingin tahu kebenarannya. Erlen menatap tajam pada Juan, tidak perlu. Aku bukanlah anak dari bajingan itu. Karena itu lakukanlah tes DNA untuk membuktikannya. Juan mempertegas ucapannya. Erlen terpaksa mengambil sampel rambut itu agar Juan diam. Oke, aku yakin aku bukanlah anaknya. Namun jika terbukti kamu adalah anaknya Mario, tinggalkan El. Aku yakin dia akan menerimaku jika tahu kebenarannya. Dan dia tidak akan pernah sudi untuk memberikan hatinya pada anak Mario. Kamu urus saja urusanmu dengan papamu itu, dan aku akan melindungi El. Erlen rasanya ingin tertawa sekencang mungkin, bagaimana bisa hari ini dia mendapatkan pernyataan hal yang tidak masuk akal.
Namun bagaimana jika ucapan Juan benar? Bagaimana jika ternyata benar dia adalah anaknya dari Tuan Mario? Betapa kejamnya dunia ini jika itu terjadi. Bahkan saat Erlen tiba di rumah sakit pun, kakinya terasa berat untuk melangkah. Dia sangat takut jika ternyata dia adalah anaknya dari manusia berhati monster itu. Bagaimana dia menghadapi Eliana nanti? Dia tidak akan sanggup jika harus kehilangan Eliana. Dia berharap Tuhan masih sayang padanya, memberikan keajaiban untuknya. Tuan, kata itu mengagetkan lamunan Erlen. Erlen baru sadar dia berada di depan ruangan ICU. Bagaimana keadaan El, Miss? Tanya Erlen dengan tatapan kosong. Nona sudah siuman, tapi... Miss Bona tidak kuasa meneruskan perkataannya. Tapi kenapa? Miss Bona mengatakannya dengan mata berkaca. Dokter bilang Nona El mengalami amnesia sementara. Amnesia. Erlen membulatkan matanya. Luka di kepala Nona El lumayan cukup parah. Dokter Bimo bilang ingatan Eliana akan kembali dengan sendirinya. Paling cepat 1 minggu atau mungkin bisa sampai berbulan-bulan. Erlen segera masuk ke dalam menemui Eliana. Dia melihat Eliana sedang duduk di atas berangkar. Dia tersenyum manis padanya, tatapannya begitu lembut, jauh berbeda dengan Eliana yang dia kenal. "Apa kamu suami aku?" tanyanya. Eliana melihat foto pernikahan dia dan Erlen yang diberikan Miss Bona padanya. "Wah, ternyata benar, kamu suami aku." Eliana berseru sambil tersenyum ceria menatap Erlen. Rupanya Erlen jauh lebih tampan dibandingkan fotonya. Erlen hanya diam, dia memandangi Eliana, matanya berkaca-kaca. "El, apa yang harus aku lakukan jika ternyata di terbuku ini ada darah monster yang mengerikan? Aku berharap itu tidak benar. Aku tidak bisa jika amnesia kamu sembuh dan kamu tahu kebenarannya. Kamu akan membenciku dan meninggalkan aku."